mental yang kuat ini hanya bisa kalian lakukan dengan praktek gitu. Ya belajar boleh, tapi prakteknya juga harus diimbangin. Karena lagi-lagi yang namanya resiko kebangkrutan itu akan menjumpai kalian. Dan yang namanya bisnis itu bangkrut karena dua hal, teman-teman. Pertama karena krisis, kedua karena ownernya itu menyerah dan pulang kampung. Dan yang menurut saya pilihan yang pertama ini itu bisa ditanggulangi kalau misalkan ownernya gak menyerah dan pulang kampung gitu, tetap fighting sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi kalau misalkan kami di komunitas tangan di atas, itu memang karena kita komunitas ya. Nah, ini juga tips bagi teman-teman, ketika nanti dari kampus atau mau mulai sekarang wirausaha di kampus, teman-teman harus temuin ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem untuk bertumbuh, ekosistem yang sama-sama berwirausaha dan lain sebagainya. Kalau saya selesai dari kampus memilih TDA, karena memang di sini kita sama anggota komunitas bisa saling menopang, bisa saling menyemangati. Nah, ini adalah tiga langkah strategis A menghadapi pandemi COVID-19. Jadi hashtagnya waktu itu kita di sosial media kita gaungkan TDA Tanggap Corona, di mana kita sama anggota itu ada program beli TDA. Jadi sebelum pemerintah itu ada program yang bangga produk Indonesia, kita udah melakukannya sama anggota komunitas. Jadi kita saling membeli, saling membantu produk-produk anggota komunitas. Lalu juga kita memperbanyak literasi bisnis, yaitu kita coba live lewat Instagram, menghadirkan pembicara-pembicara yang sudah pernah mengalami krisis sebelumnya ketika tahun 98 atau 2008, lalu memberitahu bagaimana bisa lepas, bisa dari jeratan krisis pada pandemi ini. Lalu habis itu kita juga menghidupkan UMKM, khususnya UMKM konveksi. Waktu itu kita kolaborasikan, kita ada program dari Peduli, ada donasi, dan nanti produksinya di UMKM konveksi yang tergabung dalam komunitas tangan di atas. Nah, jadi memang kita nih sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, sebagai pemuda, ya kita harus punya fighting spirit kayak gitu. Kita harus punya fighting spirit dalam menghadapi pandemi ini. Karena kita manusia adalah makhluk yang paling mudah untuk beradaptasi. Harusnya kita bisa melewati ini bersama-sama. Nah, jadi ini kalau teman-teman pengen bisnis ya, mungkin karena sekarang era new normal, teman-teman harus sadar bisnis itu sudah tidak lagi sama seperti yang lalu. Ini kata Ipo Santosa bahwa bisnis itu harus eko atau menggema ya kalau itu jadi bahasa Inggris dan kita bahasa Indonesia ya. Yang pertama efisiensi. Dari pandemi ini kita sangat belajar teman-teman untuk melakukan efisiensi. Jadi biaya-biaya yang nggak perlu itu jangan terlalu banyak dikeluarkan. Kita benar-benar memperhatikan bagaimana pengeluaran kita, bagaimana budget-budget yang memang harus dikeluarkan oleh bisnis. Karena kalau kita dengan pengeluaran yang kecil, bisa dipastikan kita akan ceroboh dengan pengeluaran yang besar. Lalu juga teman-teman kita tahu sekarang kita di eranya kreativitas, sebenarnya untuk jual itu mudah untuk misalkan viral dan lain sebagainya. Kalau kita pakai channel digital marketing itu dengan kreativitas kita bisa melakukannya. Lalu lagi-lagi karena ini pandemi ya kita harus memperhatikan bahwa produk kita ini juga sangat baik bagi kesehatan mereka, entah dari segi pengantarannya, entah dari segi protokolernya, atau yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman, bahwa sekarang ini Indonesia ini penetrasi internetnya sangat-sangat banyak ya, dari 260-an juta masyarakat Indonesia, hampir lebih dari setengahnya menggunakan platform sosial media, platform online untuk melakukan browsing atau berjejaring lewat internet atau dunia maya. Dan teman-teman, saya yakin sekarang teman-teman juga menyimak ini dengan gadget teman-teman, mungkin dengan HP, smartphone, atau dengan laptop, dan itu adalah kesempatan teman-teman, kesempatan untuk teman-teman nantinya berbisnis kayak gitu. Karena lagi-lagi ini adalah sebuah anugerah bagi generasi kita, diberi kemudahan untuk berbisnis. Banyak sekali ya kisah-kisah kalau teman-teman lihat di marketplace, walaupun pandemi mereka tetap mendapatkan omset besar, karena lagi-lagi ya memang dunia sedang shifting dan teman-teman sebagai pemuda harus mempersiapkan diri akan hal ini. Nah, jadi kalau dibilang bagi teman-teman yang kesini yang minat untuk berwirausaha, pandemi ini adalah saat yang tepat untuk memulai teman-teman. Lagi-lagi saya bilang sekali lagi, ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Karena apa? Karena yang pertama adalah teman-teman tahu sendiri pasti
sekarang di internet itu banyak sekali platform belajar bisnis, itu udah tersedia banyak, di YouTube ada, terus habis itu juga di Instagram juga banyak, dan lain sebagainya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan karena teman-teman di rumah aja, entah teman-teman sekarang masih mahasiswa, kuliah online, waktunya artinya masih banyak yang tersisa, itu silakan belajar gitu. Gunakan waktu untuk belajar. Belajar bagaimana mencari produk yang baik, belajar bagaimana membuat bisnis yang baik, belajar bagaimana melakukan digital marketing, dan lain sebagainya. Semua tersedia di platform internet. Sekarang yang menjadi kendala kita semua adalah kesungguhan kita dan determinasi kita ketika melakukan sesuatu. Karena semuanya sekarang udah ada, nggak ada alasan lagi teman-teman tidak memulai kalau memang punya impian menjadi pebisnis. Lalu masa depan bisnis memang ada di platform digital teman-teman, entah itu di e-commerce, entah itu nanti via sosial media dan lain sebagainya. Nah, karena memakai platform digital, artinya sebenarnya udah nggak perlu lagi tuh, udah nggak memperhatikan lagi tuh yang namanya aset-aset yang memang mungkin bisa dikurangi, kayak misalkan aset-aset kantor, udah nggak perlu kantor tuh. Terus habis itu misalkan aset-aset seperti gerobak dan lain sebagainya kalau teman-teman pengen bisnisnya modelnya kayak gitu. Tapi ya teman-teman jualan terus barangnya nanti gudangnya pakai rumahnya teman-teman dulu dan lain sebagainya, itu sangat dimungkinkan. Jadi sangat sayang nih kalau teman-teman nggak melakukan, nggak memulai bisnis sejak sekarang. Lalu teman-teman tahu juga bahwa banyak bisnis yang melambat gitu, jadi pertumbuhannya itu melambat, dan saatnya teman-teman tuh ikut dalam perlombaan karena mereka semua tuh melambat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat celah di mana teman-teman nanti bisa menjadi alternatif bagi bisnis yang merupakan sudah lama dan itu kompetitor kayak gitu. Dan teman-teman tahu sendiri pasti di saat-saat kayak gini banyak sekali masalah yang terjadi dan saatnya buat solusi seperti itu teman-teman. Dan memang ya ketika ditanya, lalu bagaimana memulainya? Teman-teman tahu sendiri, pasti banyak banget platform atau produk-produk yang ada peluang resellernya. Nah, boleh tuh teman-teman belajar tuh. Jadi reseller dulu nggak apa-apa, jualan dilatih atau jualannya agar nanti bisa punya mental untuk ditolak dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai sistem dropshipper. Atau kalau misalkan teman-teman mau membuat produk sendiri, teman-teman bisa riset. Banyak banget alat risetnya dan gratis. Teman-teman bisa lihat di Google Trends. Sejauh ini barang yang teman-teman pengen jual, misalkan kayak hoodie dan lain sebagainya, itu berapa yang search, oh banyak, oh stabil, bisa nih dijual, itu bisa diukur teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah dimudahkan banget di zaman sekarang. Lalu teman-teman juga bisa tuh mengamati produk yang laris di e-commerce. Misalkan produk yang laris itu adalah produk hijab. Nah, dari situ teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh bisa, oh, artinya saya bisa buat nih produk yang berkaitan dengan hijab, atau segmentasinya adalah wanita yang berhijab gitu. Gak harus produk hijabnya, misalkan, oke, wanita berhijab butuh kaos kaki, saya akan ambil produk kaos kaki untuk memberi solusi pada segmentasi ini, kayak gitu. Atau misalkan nanti ada yang lainnya kayak kosmetik dan lain sebagainya, karena memang pasarnya besar kayak gitu. Jadi boleh produknya sama, terus teman-teman kasih diferensiasi, atau produk yang beda tapi segmentasinya sama. Lalu habis itu teman-teman juga bisa sekarang melihat masalah-masalah yang ada dan teman-teman tawarkan produknya. Saya punya teman, jadi kita tahu sendiri di saat kayak gini banyak yang jual frozen food, tapi ketika jual frozen food tuh kan nganternya kan susah ya, karena memang harus tetap dingin. Jadi teman saya itu jual tas khusus, tas frozen gitu, untuk mengangkut makanan frozen kayak gitu, dan itu laku. Nah, jadi teman-teman ini gampang banget sekarang, tinggal teman-teman lihat masalah-masalah itu ada di sekitar teman-teman, dan teman-teman nantinya bisa tawarkan solusi produknya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kami di TDA Kampus Nasional, kami bekerja sama dengan Nutrifood yang memang sudah meluncurkan brand baru namanya Lokal Latte. Itu coba kita nantinya akan membuat sebuah kompetisi untuk mahasiswa yang nantinya mahasiswa ini akan jadi peserta, lalu nanti akan diajarkan bagaimana cara marketing, entah tradisional marketing atau digital marketing oleh mentor-mentor dari pengusaha di TDA, lalu nantinya teman-teman itu akan terjun ke UMKM-UMKM untuk menjadi konsultan mereka. Konsultan apa? Konsultan agar mereka bisa memasarkan produknya dengan efektif dan juga efisien. Yang targetnya adalah
mudah-mudahan sales mereka ini naik kayak gitu dan menolong mereka ketika pandemi ini. Ini kita lagi susun, nanti kalau kan teman-teman mau tahu infonya bisa tanya ke saya, bisa nanti lihat, bisa follow Instagram saya di @majid_srgr dan nanti bisa tanya itu kapan lombanya. Insya kalau UNJ ya UNJ kita nanti juga akan roadshow ke sana dan nanti akan bekerja sama dengan UNJ mengadakan Lokalate Marketing Competition karena lagi-lagi pemuda di sini harusnya bisa mengambil peran seperti itu dan untuk Lokalate Marketing Competition ini kita lagi siapkan platformnya biar tersusun, ada pengajarannya, juga ada dampaknya ke UMKM seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita sebagai pemuda itu jangan sampai kita berdiam diri. Kalau misalkan ada agenda-agenda volunteerism dan lain sebagainya dan kita punya kekuatan, kita masih sehat, kita ikut gak apa-apa. Kita bisa lihat sekarang banyak banget kan di sosial media, kita tahu Dokter Tirta dan lain sebagainya, kawan-kawannya itu bergerak gitu ketika ini. Nah, teman-teman juga bisa mengambil peran kayak gitu, bisa mengambil peran. Atau kalau misalkan kita di TDA, kita buat TDA peduli yang memang kita bisa membantu UMKM masyarakat yang terdampak seperti itu. Itu teman-teman lagi-lagi di sini bisa membantu sederhana teman-teman itu beli produk-produk UMKM yang ada di sekitarnya kayak gitu. Di warung-warung sekitar, terus beli produk temennya, beli produk-produk yang dijual online dan lain sebagainya. Karena itu akan memutar ekonomi lagi teman-teman. Sehingga ekonomi kita akan bangkit dan akan bertahan di tengah pandemi ini. Lagi-lagi pemuda pasti bisa mengambil peran, kita masih sehat, kita masih kuat, dan ya saatnya teman-teman di sini jangan berdiam diri lah. Pemuda harus berperan, terutama untuk ekonomi. Jadi sederhana beli produk tetangganya lah kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya jangan diam diri aja kayak gitu ya. Lebih seharusnya kita sebagai pemuda yang punya namanya punya semangat yang lebih tinggi dari orang lebih tua gitu ya. Nah, terima kasih ya Bang Majid atas penyampaian materinya gitu ya. Selanjutnya kita dengarkan nih ya terkait kondisi ekonomi di Indonesia ini gitu ya. Nah, akan disampaikan oleh Pak Faisal Basri gitu ya. Semoga ini jadi penambah keresahan dalam diri kita gitu ya. Sebagai para pemuda biar kita bahasanya nggak rebahan aja di rumah kayak gitu. Ya berharap uh, menyadarkan kita untuk bergerak, ya, memulai usaha, ya, dan aktivitas kebaikan. Jalan, jajal memori kupan. Ya kita tunggu ya teman-teman.
Halo, Halo. ya udah bisa mulai. Bisa Pak. Siang Pak, gimana kabarnya? Iya, untuk itu. Ini enggak betul enggak? Apa? Saya kan presentasi. Terus Mau stop. mulai dari awal ya. Ini. Terus Kalau hello. Terus ke filenya, ke filenya gimana? buka aja file. Ini. Ya file itu Udah. ya, apa nggak tahu lah. Iya ini. Oh iya, tanya aja kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak saya? Kelihatan Pak. Bentar Pak. Oh, kelihatan. Kelihatan Pak ya Pak. Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ini putus-putus gimana? Saya udah mulai apa enggak nih? Gimana Pak? Saya udah harus mulai atau menunggu moderator gimana? Sudah Pak, mulai. Oke, saya mulai ya. Siap Pak. Oke. Saya awali dari tadi saya disuruh keluar tadi, jadi saya keluar tadi tuh. Oke, COVID Ya, silakan, ini Pak. telah menjelma sebagai pandemi global, ya, menyebar ke 213 negara dan teritori di setiap benua kecuali Antartika.